bilang, ya ada singa, ada beruang. Kalau dia omong begitu, pasti hati seorang tua pasti akan mengalah. Betul tidak Pak Hendra? Mengalah. Pasti mengalah. Sudah cukup sudah. Ya. Tetapi Daud tidak pernah menyebutkan begitu besar, begitu besar nyawa yang dia harus pertaruhkan. Daud tidak pernah. Yang kedua, tugas yang sangat kecil ini Daud bertanggung jawab. Jadi Daud adalah seorang yang sangat bertanggung jawab dan dia rela mati. Waktu singa ambil 1 ekor saja, jangan bilang 10 ekor, 1 ekor. Dia cari itu singa sampai dia bunuh itu singa, dia bawa pulang. Ini gambaran dari Tuhan Yesus. Sehingga waktu Bartimeus berteriak, "Kasihanilah aku," Tuhan Yesus dia tahu Bapa engkaunya Daud itu rela mati. Rela mati untuk domba-dombanya. Demikian Tuhan Yesus sama. Itu kunci pertama, rela mati di atas kayu salib. Bapak leluhurnya, Daud rela mati menghadapi singa beruang, menghadapi Goliat. Dia tidak takut, berani, relakan dia punya hidup. Saya dengan Pak Mito, waktu aja yang kita merelakan dari Tuhan juga barekeng setengah mati. Kunci kemenangan. Mari, kita belajar dari tanggung jawabnya, tanggung jawab. Yang ketiga, Daud dia tidak pernah ada sumut-sumut kepada orang tua, tidak pernah kasih tahu sama Isai, bilang tarik beta ada bunuh ini. Alkitab mencatat dia tidak kasih tahu Isai bahwa dia rampas domba itu dari mulut singa beruang. Tidak. Dia tidak kasih tahu. Dia kasih tahu sama Saul, supaya Saul jangan penakut. Mari, kita belajar. Daud sangat tulus dengan tugas yang pertama. Dengan apa? Kepercayaan yang pertama. Kepercayaan yang sangat kecil. Dia tulus, rela. Ini gambaran sebagai kita orang-orang tua, rela berkorban untuk anak-anak. Anak-anak tidak pernah ada yang tahu bagaimana kasih seorang ayah, kasih seorang tua terhadap anak. Waktu Ebi minta sekolah di Santo Yusuf, tak tahu dasar apa dia minta. Saya pikir berat. Saya sendiri masuk di Santo Yusuf, mata air itu dengan ember. Kalau Pak Yes punya bilang bokor di ember. Sekolah di Kupang saja, kali-kalian aja belum bisa di SMP, langsung masuk di sekolah yang sangat berprestasi, yang sangat ketat, yang sangat sulit. Hati saya juga takut, takut. Ini anak bisa kosong. Tetapi di dalam hati, karena kita mengasihi ini anak. Kenapa mengasihi? Bukan karena itu, supaya dia bisa belajar, dia bisa mendisiplinkan dirinya. Sangat berat. Begitu saya bercerita dengan Pak Hendra, kalau kita jalan-jalan di taman selalu ada cerita firman Tuhan, cerita anak-anak, cerita keluarga. Saya sangat menikmati. Karena saya maaf aja, seperti Pak Hendra saudara punya teman kok Piko bajalan soalnya ada. Teman saya, saudara saya satu hanya Pak Hendra. Kalau saya dan dia suka jalan, kotong ngomong kerja, kotong ngomong anak-anak, kotong hidup, kotong ngomong firman Tuhan. Tidak ada
omong apa perempuan, maaf ya, tidak ada omong perempuan, tidak ada omong kesombongan, tidak omong cerita orang pengusaha yang baik. Soalnya ada. Ya, maka itu kenapa? Ya, maaf, Pak Hendra tahu kenapa Pak Hendra juga mau jalan nanti dia telepon sama saya. Kalau saya mau jalan saya telepon sama dia. Karena cocok. Walaupun dia saudara saya, adik saya. Walaupun kenapa saya tidak berjalan dengan adik-adik saya? Mungkin bukan karena mereka tidak baik, karena tidak sama-sama bisa nyambung. Ya, kalau Pak Hendra ngomong, ya toh, ya kepada saya nyambung. Saya ngomong nyambung ya Pak Hendra. Ya. Nyambung. Saya katakan Pak Hendra, ya toh, Richard mulai mau sekolah, berat. Tetapi si orang tua itu saya bilang kasih. Dia mau lihat anaknya berhasil. Ini sama seperti Isai. Ya mendidik. Dia mendidik Daud. Susah, berat. Tapi inilah hati seorang tua. Ya. Hati supaya apa? Anak-anaknya semua apa? Sukses. Yang sangat berat. Jadi saya juga kira Ebi ini kuat. Jadi waktu saya bawa dia dengan ibu semua masuk. Nah, dia ada yang mau apa? Ospek apa? Ospek. Nah, dia mau ospek ini, dia juga ketawa-ketawa, cerita-cerita. Oh, ini anak bisa. Jadi saya langsung dengan ya, ibu pulang ke Surabaya. Begitu pulang Surabaya, dia menangis semua bikin karena ini. Dia tidak cerita. Kalau dia cerita pasti itu malam sampai tengah jalan kita kembali. Dia tidak cerita. Menangis setengah mati ospek dibikin karena ini. Iya toh. Setelah kami habis ospek kami datang. Iya toh. Baru dia cerita di depo mama. Iya toh. Mama beta ingat sama papa dan mama. Baru tahu kasih itu. Kasih seorang bapak, kasih seorang ibu. Bagaimana dengar itu? Ibu Diana, hati seorang ibu terhadap anak. Menangis suara, kasihan. Masih kecil ini sama kayak Daud. Tapi kunci dari Daud ketaatan, ketulusan, menerima. Ya. Amin. Mari kita belajar ini, ya toh. Mari kita belajar. Ya. Daud tidak pernah cerita pun susah menggembalakan ya dombanya itu. Tidak. Dia menerima tugas dengan tulus. Dia menerima tugas. Ini seperti seorang bapak memberikan kepada kita ya toh ya tugas pekerjaan yang kita harus kerjakan. Tolong tisu. Ya mari kita belajar. Ya. Pada pagi hari ini ya atau mungkin waktunya sudah lewat, tapi mari ini kunci pertama ya atau dari keberhasilan ya Tuhan ya toh Tuhan ya menunjuk kepada ya Tuhan Yesus menunjuk kepada Raja Daud ya. Saya tidak tahu mengenai Yusuf karena Yusuf pergi ya dia punya kakak sudah ada jadi semua ya. Pernah menangis kalau Yusuf? Tidak pernah menangis. Karena sudah ada. Ya. Waktu saya masuk ini boarding school, saudara-saudara, mau ingat mama, mau ingat papa, mau ingat heran. Anak-anak sekarang sudah pernah ingat saudara. Kita dulu ini ingat saya pun kakak, ingat saya pun adik, semua aduh, ingat semua, ingat rumah, ingat pembantu. Sampai pembantu juga kau ingat. Menangis. Papa gini sudah kita sebotong makan, minum, malam, siang. Benar-benar ingat. Pak Yes mana Pak Yes? Ingat. Itu saja yang berikan. Ya, jadi itu kunci pertama. Makanya mari kita jangan takut ya mari melalui firman Tuhan ini jangan takut kita mendidik anak-anak kita. Karena orang tua tahu bagaimana kasih kepada anak-anak tidak tahu karena dia belum menjadi orang tua.
kasih yang Tuhan taruh di dalam hati. Ya, Tuhan taruh di dalam hati. Jadi mari ya kita mulai belajar kunci yang pertama dari Raja Daud. Ya, Tuhan memberikan tugas, ya toh Tuhan memberikan tugas lewat Isai kepada siapa? Daud, supaya mau melihat dia punya hati. Dan saudara-saudara, ya tugas yang sangat kecil ini, ya toh berkenan di hati Tuhan, berkenan di hati, ya toh Isai. Sehingga apa? Saat itu juga Tuhan bilang sama Samuel, pergi cari Isai punya anak. Daud diurapi bukan saat dia mengalahkan Goliat. Ingat baik-baik. Ini kunci yang sangat, ya. Dia diurapi bukan saat dia mengalahkan Goliat. Dia diurapi karena ketulusan hatinya, kasihnya kepada bapaknya, ya toh, kasihnya kepada tanggung jawabnya, urapi dia. Samuel datang lihat-lihat, Eliab maju duluan. Wah, ini dia sudah yang Tuhan urapi. Saudara-saudara. Tetapi bukan itu. Cari saudara semua. Loh, lupa anak saudara semua. Samuel tanya dengan Isai, mati mana? Ini bukan semua Tuhan tidak pilih. Dia bilang ada satu. Amen. Ada satu di mana? Padang. Daud datang dan di padang semua berlumuran dengan tai kambing, tai. Bukan sapi, domba. Haleluya. Iya, tai domba. Iya toh, fokus semua. Waktu, ya toh, Daud sampai di situ, ya toh, orang siapa yang mau pertimbangkan? Isai juga sudah ada pikiran. Jadi Tuhan itu memilih kita bukan lihat gagah, ganteng, kuat, besar. Tuhan melihat hati. Jadi ya Tuhan bilang sama Samuel, ya bukan yang dilihat orang, itu dilihat oleh Tuhan. Amen. Tuhan melihat apa? Amen. Hatinya berkenan, ya kepada Tuhan. Amen. Lantas Tuhan bilang, Samuel, bangkit, urapi anak itu. Nah, kita berdoa, Tuhan tolong kita supaya hidup kita ini bisa berkenan. Amin. Kepada Tuhan. Ya mari, walaupun apapun yang diberikan kepada kita, ya toh, mari kita belajar. Kunci yang pertama, ya kita mengasihi Tuhan. Amin. Ya kita belajar mengasihi Tuhan. Kita belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan tulus ikhlas. Saya tidak panjangkan, ya tahu masih ada beberapa poin, tapi mari nanti hari-hari yang berikut ya kita akan belajar mengenai kunci Daud. Ya, jadi mari semua saya berdoa biar Roh Kudus akan menolong kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, para pelayan. Ya. Bukan dengan kekuatanku. Haleluya.